Jadi ini tuh namanya jalan-jalan sekalian aku mau bahas masalah video yang kemarin yang masalah investasi itu. Investasi versi anak magang, anak kerja di Jepang. Versi pegawai migran Indonesia di Jepang. Investasi apa saja? Yuk kita lanjut sambil belusukan guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kamu baik-baik saja dan rezekinya selalu dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Semoga selalu diberi kesehatan. Oke, kali ini aku mau ngajak teman-teman semua jalan-jalan lagi. Tapi jalan-jalan kali ini aku ada tujuan. Aku mau ngirim paket nih, apa namanya? Mau ngirim buku. Temenku mau buku katanya. Terus buku-bukuku kan aku kemarin pas habis ujian, dan ini tuh udah nggak kepake kan, udah lewat. Buku-bukunya ada 1, 2, 3, 4, dan ini soal-soal nih bukunya salah satunya. Yuk kita langsung aja. Ini dia kantor posnya, dekat banget dari rumah. Aku beliin plastik ini biar kuat. Ini diisi nanti bentaran. Minta masukin dulu. Udah masuk di paketannya. Sekarang tinggal dulu. Udah, sekarang tinggal ditulis alamatnya, kirim. Mengirim paket sekarang, dan sekalian aku minta ini nih. Jadi ini tuh namanya ini tuh namanya perubahan alamat. Jadi kalau misalkan alamat kita berubah, itu kan ada paket-paket yang dikirim tuh, supaya paketnya dikirim ke sini. Kalau misalkan ada yang ngirim paket ke tempat kita, alamat yang lama atas nama kita itu akan dikirim ke alamat baru kita secara otomatis. Dan ini kita nulis dulu. Ini sebenarnya bisa online juga sih, cuman karena kebetulan aku di bank ini, di kantor pos ini, jadi ya sekalian aku minta ini. Oke teman-teman, jadi kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian semua jalan-jalan, sekalian aku mau bahas masalah video yang kemarin yang masalah investasi itu. Investasi yang dibuat investasi yang dilakukan investasi versi anak magang, anak kerja di Jepang. Versi pegawai migran Indonesia di Jepang. Investasi apa saja? Yuk kita lanjut sambil belusukan guys. Boleh banget buat klik subscribe atau like video ini, dan bagikan ke teman-teman kalian kalau teman-teman kalian juga punya masalah atau tertarik dengan investasi, meningkatkan keuangan guys. Boleh dibagikan ke teman-temannya, oke? Dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan dengan video-video baru dari channel ini. Oke, let's go. Khususkan atau cocok buat kalian yang kerja di luar negeri, seperti kerja migran kayak aku ini, kerja di luar, atau buat kamu yang mau ke sini, mau ke Jepang atau mau ke negara-negara lain, atau buat kamu yang berada di Indonesia, sedang bekerja di Indonesia, kayak gitu. Lagi-lagi aku bilang cocok kayak gitu. Nah, kenapa? Karena investasi itu cocok untuk semua orang yang bukan khawatir sih, yang pengen masa depannya lebih baik. Itu tagline-nya sih itu menurutku. Buat orang yang pengen masa depannya lebih baik, yang ibaratnya yang pengen punya masa depan yang lebih cerah gitu, itu penting untuk berinvestasi atau menabung gitu guys. Kamu merasa setiap bulan gajian tapi gajinya cuma numpang lewat ibaratnya kamu gajian terus belum akhir bulan loh, gajinya udah kemana gitu, nggak tahu kemana, udah jadi apa gitu, nggak tahu juga. Nah, ini video ini cocok buat kamu. Karena nabung atau investasi itu bukan masalah nominal teman-teman, tapi masalah konsisten. Bisa tidak kita konsisten dan mengacu kepada kebutuhan kita buat apa. Nah, kita bisa investasi atau nabung untuk itu, kayak gitu. Apa itu investasi? Apa bedanya investasi dengan nabung biasa? Nabung itu kita nyimpen duit. Ibaratnya duitnya itu nggak berkembang. Dia tetap stuck situ. Bahkan bisa tergerus dengan potongan dan termakan sama inflasi. Ibaratnya inflasi itu kan nilai uang yang kita punya itu semakin menurun gitu. Nah, itu kita akan termakan itu.
Tapi kalau investasi itu bisa menyeimbangkan antara inflasi dengan tabungan kita, atau bahkan bisa melebihi dari tingkat inflasi itu. Kayak gitu. Itulah sebabnya kenapa aku sendiri lebih memilih duitnya itu diinvestasikan daripada ditabung biasa di bank, karena ada plusnya. Bang, tapi kan kalau diinvestasikan, kalau misalkan butuh dana nggak bisa dipakai. Siapa bilang? Sekarang ada banyak sekali instrumen investasi yang bisa kita tarik dengan cepat. Misalkan kayak reksadana, itu kita bisa tarik dengan cepat. Bisa sehari udah masuk di rekening kita. Ibaratnya, kalau kita bisa nyimpan dana diinvestasikan di situ, bisa kita simpan sebagai dana darurat. Dana darurat itu bukan hanya bisa disimpan di bank, di tabungan biasa, tapi bisa disimpan juga di investasi seperti reksadana, pasar uang, dan lain-lain, yang ibaratnya kenaikannya kecil tapi aman dan nggak turun. Itu sih yang penting menurutku. Pengalaman aku cerita tentang investasi ke teman-temanku di sini, dia bilang, wah, apa sih itu investasi gitu. Pertama, dia takut nanti duitnya hilang, wah takut nanti scam gitu, wah takut gimana mulainya, gimana cara mulainya, ntar salah gitu. Pokoknya serba takut gitu. Ada yang seperti itu, makanya dia lebih milih begitu dapat gaji langsung kirim Indonesia, begitu dapat gaji langsung kirim Indonesia gitu. Itu juga menurutku masalah juga itu. Kalau kita nggak nge-save duit buat di sini gitu, buat hidup kita di sini gitu, juga sulit juga itu. Nah, gimana sih caranya? Katanya ada yang gampang caranya gitu. Nah, ini aku ceritain nih caranya yang mudah buat investasi. Misalkan kita yang paling gampang deh, yang paling gampang kita pakai aplikasi investasi itu kan ada tuh yang online. Nah, kita bisa pakai itu. Kita bisa download aplikasinya, terus kita download, misalkan kayak reksadana, ada Bibit, ada Bareksa, ada Bibit, Bareksa, apalagi Ajaib, ada macam-macam pokoknya lah, ada macam-macam tuh. Nah, itu kita bisa pakai itu gitu. Nah, terus kalau misalkan pakai itu bisa nginstal nggak? Nah, kalau di Indonesia kan gampang aja tuh nginstal aplikasinya. Nah, tapi kalau di Jepang lain cerita guys. Di Jepang biasanya itu kita nggak bisa nginstal aplikasi-aplikasi yang dari Indonesia gitu. Kenapa nggak bisa? Karena Play Store atau Google-nya itu, Google Store-nya itu apa sih? Play Store dan App Store ya, itu pakai email, misalkan emailnya email Jepang, itu biasanya nggak bisa guys. Tapi kalau pakai email Indonesia itu walaupun di Jepang masih bisa install. Terus bisa verifikasinya pakai nomor Indonesia kan, kayak gitu. Nah, itu gampang lah teknisnya kayak gitu. Nanti kalau mau dibuatin, aku bisa sih buatin videonya mungkin, tapi nggak tahu juga. Tapi kayaknya bisa deh, bisa aku buatin videonya kalau misalkan teman-teman mau aku buatin videonya, salah satu dari aplikasi-aplikasi itu, yang mana aja boleh, tinggal pilih. Ntar beritahu aku boleh bantu buatin. Nah, terus apa lagi? Problemnya itu sih, kalau untuk masalah-masalah yang dihadapi sama orang-orang di sini. Ini kita udah di ini guys, di taman nih. Mau lihat taman apa enggak ya? Apa nggak usah ya? Ini kemana ya? Masih ada bambu-bambu guys. Nih, ini bambu-bambuan. Mohon maaf ya, kalau misalkan aku lagi di jalan terus lagi ngobrol, tiba-tiba aku terhenti dan ngobrol yang lain lagi sekitar sini, itu mohon dimaafkan. Soalnya seru, kalau nggak dibahas sayang aja gitu. Kita melewati ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita bahas masalah investasi guys. Jadi kalau kita ngomong masalah investasi itu bukan cuma sekedar duit ya, tapi ada juga yang namanya investasi tentang skill, investasi leher ke atas lah ibaratnya. Tapi untuk sekarang ini kita bahas semuanya lah ya. Kita bahas semuanya, tapi kita mulai dari pembahasan masalah duit guys. Soalnya yang duit itu yang lebih menarik nggak sih? Kita mulai dari pembahasan yang investasi duit.
investasi duit itu juga ada macam-macam ya. Ada mulai ya yang ibaratnya yang fisik dan yang non fisik lah ya, kita bedakan. Kayak kalau kita investasi misalkan kerja di sini nih, kerja di sini, terus kita mau beli tanah misalkan, kita beli tanah di Indonesia gitu, di kampung atau di mana kita beli tanah terus disimpan. Nah itu juga investasi kan. Tapi kan biasanya kalau investasi begitu perlu dana yang gede kan, perlu dana yang gede. Terus kalau misalkan mau ada peralihan aset misalkan kayak ini plus minusnya ya, plus minusnya itu fisiknya ada. Terus cuman kalau kita mau ganti alih ke aset lain, misalkan kita mau jual nih, itu agak lama jualnya kan, kayak gitu. Jadi dananya agak sulit untuk berputar, itu minusnya. Kalau plusnya ya fisiknya ada gitu. Terus ada lagi fisik yang lain nih, misalkan kayak emas. Emas kan fisik tuh, tapi emas sekarang sudah ada emas digital sih, sudah ada emas digital. Tapi kita bahas dulu emas yang fisik dulu. Emas yang fisik juga ini ada plus minusnya. Yang paling umum lah ya, yang paling umum emas itu kan paling banyak orang tahu lah. Siapa sih yang nggak tahu emas kan? Nah, emas itu bisa disimpan. Tapi masalahnya apa? Masalahnya itu adalah misalkan si emas itu disimpan di rumah kecurian gitu, kecurian. Nah itu lain cerita, itu resiko lagi. Nah semua investasi pasti ada resikonya kan, ya, itu salah satu resikonya juga. Mungkin itu saja ya yang umum yang kita bahas untuk yang fisik. Sekarang kita beralih ke yang apa ya, nggak kita pegang fisiknya gitu. Misalkan kayak reksadana, kita ke reksadana nih, ke reksadana. Misalkan reksadana itu kan juga ada macam-macam ya, ada reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana apa lagi, reksadana obligasi kan, obligasi dan pasar uang. Terus reksadana apa, macam-macam ya reksadana itu. Kulit-kulitnya mungkin itu aja, aku nggak ingat ya, lupa. Mohon maaf, soalnya lagi sambil jalan ini soalnya. Nah, terus kalau yang lainnya kayak sahamnya juga bisa, kita beli sahamnya langsung, atau kita beli emas digital gitu. Misalkan contoh nih, kita beli dari reksadana lah, reksadana, atau dari emas dulu nih, dari emas. Yang mumpung emas itu kan apa, familiar ya di telinga kita. Kita mulai dari emas guys. Emas itu emas digital itu nilainya sama dengan emas. Nah, tapi kan nilai emas itu ada yang namanya nilai beli dan nilai jual, di mana nilai beli dan nilai jualnya itu berbeda. Pada saat kita beli dan pada saat kita jual itu ada namanya spread atau selisih harga gitu loh. Itu yang saya tahu tuh, selisih harga antara kita beli. Misalkan sekarang kita beli di harga berapa sekarang, misalkan 1.800.000 ya, 1.850.000 misalkan contoh nih. Terus kita jual langsung, kita jual itu dapat spread berapa persen gitu misalkan. Kalau setahuku di bank digital itu sekitar 5%-an mungkin ya, 5% sampai 6%-an lah ya, segitu kurang lebih perbedaannya. Misalkan jadi 1.800.000 gitu, jadi kita dapat selisih harga 50.000 gitu. Contoh ya, contoh aja, contoh kecilnya. Kalau mau detailnya harus lihat data, soalnya aku nggak mau ngomong sembarang. Kurang lebih segitu guys, kurang lebih ya. Nah contoh kita beli emas digital, di aplikasinya sembarang sih, aplikasinya banyak. Kita belok sini guys, kita belok sini, kita belok ke taman. Wah ini tamannya keren loh. Tuh di sini orang biasanya lari-lari. Tuh akhirnya waktu itu udah pernah kesini sih, waktu aku buat video yang lari-lari, lihat kebiasaan orang Jepang dan apa namanya, dan lihat sakura, aku kesini juga waktu itu. Oke, kita lanjut ke emas digital nih. Bentar, aku minum dulu guys, soalnya ini agak sudah mulai panas dan ini aku bawa minum dari rumah. Ini strategi iritku ini, bawa minuman dari rumah. Alhamdulillah. Emas digital itu ibaratnya apa, mudah dibeli
ya, dan mudah ditarik, mudah dijual. Itu keuntungannya sih menurutku. Dan dia nilainya ya nilai emas. Di mana-mana nilai emas itu dia apa? Orang bilang biasanya emas itu tidak kena nilai krisis. Kalau lagi krisis dia nggak kena gerus, karena walaupun krisis harganya tetap naik gitu. Malahan kalau krisis malah dia tambah naik gitu. Nah kalau kita hitung rata-ratanya ya, rata-rata nilai emas itu naiknya antara 5-10% lah kenaikannya antara setiap tahunnya. Naiknya itu sekitar segitu setiap tahunnya si emas itu. Nah emas digital juga sama, nilainya naik juga sama seperti itu gitu. Nah itu keuntungannya ke situ. Mari kita simulasikan berapa ya? Kita simulasikan. Misalkan kita nabung 1 juta ya. 1 juta sebulan. Misalkan kita nabung rutin 1 juta 1 bulan. Nah, dari semua ini kita hitung 1 juta 1 bulan aja ya. Sepakat lah ya. Biar gampang hitungnya. Misalkan kita ngitung 1 juta 1 bulan. Nah, kalau emas digital ini kan kita tidak perlu beli kayak berapa gram gitu. Tidak perlu beli, misalkan 1 gramnya sekarang yang 24 karat yang nilai aslinya kan murninya itu misalkan berapa? 1.800.000 ya, nggak tahu sih berapa sekarang, kayaknya segitu deh harganya. Terus 1.800.000 misalkan. Nah kita nggak harus beli 1.800.000, nggak perlu beli 1 gram gitu. Jadi kita bisa pakai nominal uang juga. Misalkan kita mau belinya 1 juta gitu, misalkan kita mau belinya 1 juta. Nah bisa kita pakai nilai 1 juta gitu. Kita beli 1 juta, terus 1 bulan 1 juta, 1 tahun udah 12 juta. Nah itu kenaikannya anggaplah 5-10%. Berarti naiknya sekitar 5-10%. Anggaplah tengah-tengahnya ya. Tengahnya berapa ya? 7% lah ya. 7%. Enggak lah, anggaplah 10%. Soalnya tahun lalu, ini pengalaman nih, 2 tahun lalu apa ya? 2 tahun lalu aku pernah pulang Indonesia kan. Terus aku beli tuh si emas. Terus sekarang harganya udah beda banget. Kayaknya waktu itu harganya sekitar 1 juta. Sekarang 1.800.000 kan, udah tinggi banget naiknya. Nah tapi ada juga yang naiknya tinggi, ada kalanya juga naik tinggi kayak gitu. Itu kalau naik tinggi kayak gitu ya lumayan lah gitu ya. Itu simulasinya 1 juta 1 bulan berarti 1 tahunnya udah 12 juta. Dan nggak termakan inflasi atau mempertahankan inflasi lah. Kalau inflasinya misalkan 5-10% dan duitnya juga nilai kita naik, si masih naiknya harga 5-10%, jadi mempertahankan inflasi kan. Jadi kita nggak kena inflasi duitnya gitu. Anggaplah tabungannya gitu. Itu salah satu contohnya. Dan kalau menurutku investasi nyimpen duit sebagai emas itu buat jangka menengah enggak juga sih, jangka panjang bagusnya. Jangka panjang minimal setahun lebih lah ya. Minimal setahun lebih itu pasti ada keuntungannya. Kalau cepat sekitar 6 bulanan itu ya belum, kayaknya nggak terlalu tinggi. Adapun keuntungan paling berapa, gitu aja sih menurutku ya kalau si emas itu. Terus kita beralih yang kedua nih, yang paling seru ini menurutku, si reksadana. Misalkan ada reksadana, kan ada banyak tuh. Ada reksadana pasar uang, obligasi, pendapatan tetap, reksadana saham gitu. Nah itu ada macam-macam. Kalau reksadana ini ada yang pernah nanya aku, perbedaannya reksadana saham dengan rekan saham gitu. Beda aja sih. Bedanya itu sama-sama saham. Cuman perbedaannya dia ada manajemen investasinya. Ada si manajer investasinya. Ada manajer investasinya itu si reksadana. Jadi kita harus membayar juga biaya manajemen investasi itu gitu. Manajer investasi itu kita harus bayar itu juga gitu. Wah ada taman guys, ini taman. Pokoknya aku juga pernah kesini waktu itu kayak gitu. Jadi kita harus bayar juga tuh manajer investasinya. Kalau saham nggak perlu gitu. Nah kita bahas sih reksadananya nih. Kalau reksadana itu kan tadi yang aku bilang ada macam-macam. Nah kalau misalkan reksadana saham itu kan resikonya menengah ke atas lah ya. Resikonya menengah ke atas. Kalau reksadana pendapatan tetap itu stabil, namanya aja pendapatan tetap ya, dia itu lebih ke stabil,
dan naiknya tapi tidak terlalu besar gitu. Naiknya tidak terlalu besar. Ya kurang lebih seperti emas lah ya. Seperti emas lah kurang lebih. Coba aku penasaran kenaikannya itu berapa setahun. Mari kita tanya Google guys. Setahun naiknya berapa? Nah, kenaikan. Nah, ini di sini dijelaskan guys. Kenaikan investasi reksadana per tahun itu bervariasi tergantung reksadana yang kita ambil. Ada reksadana pasar uang, reksadana saham. Kalau reksadana saham itu potensi return tertinggi sekitar 15-20% guys. 15-20%. Anggaplah kita ambil paling rendahnya ya yang 15. Berarti kita misalnya kalau 1 juta itu bisa naik 15%. Tapi kalau rutinnya 1 juta kan ya dapat berapa gitu ya. Paling enggak dari 1 tahun bisa 1 tahun itu dapatnya 12 juta kan. Kalau kita investasi mungkin bisa jadi 13 atau berapa gitu, contoh ya. Itu lebih tinggi dari emas. Itu kalau reksadana saham. Tapi ingat, saham itu fluktuatif. Naik turunnya agak tinggi, agak cepat. Jadi kalau pada saatnya naik ya naik reksadana kita, tapi kalau pada saat turun kita juga bakal turun nilai investasi kita. Nah, itu plus minusnya di situ sih menurutku. Itu yang saham ya. Terus kalau yang Terus kalau yang reksadana lainnya tadi yang reksadana campuran ya, itu ada lagi reksadana campuran. Reksadana campuran itu banyak, pasar uang dengan reksadana dengan saham itu dicampur pokoknya isinya sama si manajer investasinya itu. Jadi dia resikonya lebih sedikit rendah dari si saham tadi. Ini dia dapatnya sekitar 10-12% per tahun. Itu kemungkinan kenaikannya 10-12% per tahun gitu. Jadi lebih rendah sedikit ya. Tadi 15-20, ini 10-12 gitu. Ya disimulasikan sendirilah berapa dapatnya kira-kira kan. Sementara reksadana pendapatan tetap dan pasar uang dengan return sekitar 7-9% dan 4,5-5,5% per tahun. Jadi sekitar 7,9% ya, dan 4,5 sampai 5,5% gitu. Itu pendapatannya antara pendapatan tetap dan si pasar uang gitu. Ini belibet aku menjelaskannya guys. Pokoknya seperti itulah kurang lebihnya. Kalau misalkan kita investasi di reksadana ya. Nah, aku juga investasi di reksadana guys. Cuman karena aku orangnya suka yang aku kan disverifikasi gitu ya. Disverifikasi itu ibaratnya kita tidak hanya menyimpan satu aset saja, tapi beberapa aset, dan tidak menggunakan satu aplikasi saja, tapi beberapa aplikasi. Itu juga aku. Ini ada penjual ini okonomiyaki dengan takoyaki guys. Nah, kayak gitu. Itu aku pakai yang itu guys. Reksadana itu juga aku punya gitu. Ini ada pengumuman kayak hentikan merokok di sini karena ada anak-anak, ada orang tua, dan ada ibu hamil gitu. Keren juga slogannya. Keren juga slogannya guys. Ini kita di samping stasiun apa namanya ini ya? Stasiun apa ya? Kita sudah agak jauh soalnya ini jalannya. Di sini ada perumahan bagus-bagus warnanya guys. Ayo kita coba masuk yuk. Warnanya hitam-hitam begitu ya. Oke, jadi begitu. Jadi kalau ditanya cocoknya buat apa si reksadana, itu reksadana cocok buat pemula. Pemula cocok seperti kita ini ya. Pemula cocok, resikonya rendah, terus aman, dan mudah ditarik gitu kan. Mudah ditarik. Kalau ada kebutuhan mendadak atau dana darurat kita bisa disimpan di situ. Ternyata ini mentok ya. Ternyata mentok guys. Terus mau kita simulasikan, coba kita simulasikan juga guys si reksadana ini.
Kalau misalkan kita nabungnya 1 juta sebulan, berarti setahunnya udah 12 juta kan. 12 juta itu pun kalau tanpa kenaikan kan. Kalau dengan kenaikan ya ditambah sendiri lah. Kalau misalkan kenaikannya 10%, ya sekitar berapa gitu dapatnya kan. Ya nggak bisa kita hitung 10% dari 12 juta itu, soalnya kan setiap bulannya beda. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Yang 1 jutanya itu kali 10% misalkan, berarti 100.000. Terus yang ada apartemen. Kita lewat sini lah. Penasaran, woi, jembatan ini. Nih. Misalkan ya anggaplah 12 juta itu berarti jadi dapatnya 10% lah, anggaplah ya. 10% jadinya dapatnya sekitar 1.200.000 gitu. Di sini ada jajaran ini, jajaran minuman. Ini ada rokok, tapi kalau rokok harus ada kartu rokoknya juga. Terus ada minuman nih banyak. Ya gitu aja, kita lanjut lagi. Tuh kayak gitu guys, kurang lebihnya ya. Ini sebelah kiri ini guys, ini tuh kalau menurutku yo, ini pasti fasilitas kesehatan. Biasanya, bukan, Mangsyong, ngawur aja ngasih pendapat. Emang tapi biasanya itu fasilitas kesehatan guys, kayak tempat kerjaku itu banyak. Soalnya kan fasilitas kesehatan itu banyak ya, ada di mana-mana. Jadi kalau gedung-gedungnya kayak gitu tuh biasanya fasilitas kesehatan gitu. Panti jompo lah ibaratnya, panti jompo. Di sini panti jompo kan banyak guys, banyak banget. Ini rumah sakit nih sebelah kanan nih. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita bahas saham lah ya, yang high risk juga, high risk high return lah ibaratnya. Risikonya agak tinggi tapi dapatnya agak banyak juga, dapatnya tinggi juga. Kita bahasin coba. Si saham itu, misalkan kita ambil pilih-pilih, kan ada tuh saham-saham yang blue chip kan. Kita ambil saham blue chip, saham blue chip itu saham blue chip itu ibaratnya yang lebih ke aman lah ya, tingkatnya lebih aman. Jadi kemungkinan untuk bangkrutnya perusahaan itu agak jauh gitu. Misalkan kayak saham-saham apa ya, saham pertambangan Antam gitu, saham Adro kan, ada RO itu anunya kode sahamnya. Terus ada saham-saham apa ya, Astra misalkan lah, saham Astra. Terus atau saham-saham perbankan gitu, kalau kalian yang mau diperbankan juga boleh. Kalau aku juga nyimpen sih beberapa. Pokoknya aku tekniknya itu dulu pertama awalnya coba-coba kan semua. Jadi semua investasi itu aku pelajari satu persatu gitu, karena memang aku suka masalah keuangan gitu, masalah investasi dan lain-lain itu aku suka soalnya, makanya aku berani gitu. Nah di sini aku mau membagikan itu gitu. Misalkan saham-saham blue chip. Nah kalau bersaham-saham blue chip kan kita nggak bisa tahu sih berapa keuntungannya, berapa dapatnya, soalnya dia beda-beda kan. Soalnya dia beda-beda. Tergantung kinerja si perusahaan itu. Ada juga yang membagikan dividen. Dividen itu kayak keuntungan dalam pada saat itu tuh keuntungannya berapa, terus dibagi ke pemilikan sahamnya. Jadi kalau kita punya sahamnya itu kita dapat juga dividennya gitu. Selain kena capital gain itu kenaikan harga saham guys. Capital gain itu kenaikan harga saham. Kalau dividen itu keuntungan perusahaan, itu berbeda. Nah perbedaannya dari si reksadana tadi itu kan nggak dapat tuh. Tapi kalau reksadana saham dapat nggak ya? Nggak tahu ya. Belum pelajari sampai sana aku waktu itu. Kalau reksadana pasar uang kan nggak dapat tuh. Terus ini juga emas juga nggak dapat tuh. Nggak dapat yang namanya ini. Apa namanya? Ini ada juga nggak dapat dividen gitu. Kalau yang saham itu ada dividen. Ini ada yang nanam guys, nanam pisang. Soalnya kan mezurasi ya, nggak pernah ada pisang, nggak pernah lihat pisang di sini, di sebelah sana. Tapi punya orang jadi nggak enak masuk gitu. Pengen lihat aku sebenarnya, tapi nggak enak ya.
nggak usah lah. Itu pisangnya orang, pisang milik pribadi. Oh, ini ada bengkel guys di depan, kayak bengkel mobil. Bengkel pribadi ya? Enggak kayaknya, bengkel ini kayaknya. Kita coba belok ke sini yuk. Ini apa ya? Kita lihat di sini. Ini di depan guys. Kita break dulu masalah investasinya. Kita bahas dulu ini. Ini di depan ini apa namanya? Panel surya ini. Panel surya nih di depannya. Air dikasih panel surya segini banyaknya. Keren juga ya. Banyak juga ya panel suryanya. Muka gak ada kimas kan aku. Dikit aja. Nani? Ada aja. Muka nih kita ini gitu. Aku koko ikir. Hah? Koko ikar. Sumasaya. Aku nanya bisa lewat ke sana apa enggak, ternyata nggak bisa. Ini tertutup. Nah, di saham blue chip. Nah, itu kenaikannya itu setahun itu gue nggak nentu guys. Bisa turun malahan, bisa juga naik. Bisa naik sampai 2 kali lipat, bisa naik 1 kali lipat. Misalkan yang tadinya kita nabung 1 juta bisa jadi 2 juta. Itu ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau turun ya kurang lebih sama resikonya kan. Itu resikonya. Tapi kalau sampai 0 enggak sih. Kalau blue chip sampai 0 enggak. Kalau naik 30% yang itu adalah yang seperti itu. Atau turun juga bisa berapa persen gitu. Ya tergantung kinerja kan. Dan ya itu fundamentalnya lumayan harus kita pelajari sih menurutku kalau kita mau beralih ke saham gitu. Tapi kalau untuk reksadana ya kan ada itu manajer investasinya. Soalnya kalau yang saham itu kan nggak pakai manajer investasi kan. Manajer investasinya ya kita sendiri kan. Gitu. Ya gitu. Misal kalau kita beli 1 juta per bulan ya, 1 juta per bulan. Kalau misalkan 1 tahun misalnya di 12. Kalau misalkan naik sekitar 30% atau 20% ya hitung sendiri aja dapatnya berapa gitu. Kurang lebihnya ya. Ini kita masuk di perumahan-perumahan ini. Sebelah sana benar-benar kali ya. Kayak gitu. Apalagi ya? Ini kalau menurutku ya yang udah ngerti, kalau udah ngerti saham bagus kita ikuti, kita nabung di saham. Terus aplikasinya apa? Nah ini aku ngomong aplikasi nih. Dulu pertama kali aku kenal saham itu nggak bisa pakai aplikasi ya. Aku pergi ke anunya langsung, ke apa namanya? Ke kantornya langsung dulu. Bisa di bank juga dulu. Zaman-zaman dulu masih baru lulus SMA kalau nggak salah waktu itu. Itu kayaknya belum bisa karena aku ada undangan kan, yuk nabung saham itu nggak pakai aplikasi soalnya. Terus belinya itu lumayan tinggi juga gitu kalau nggak salah waktu itu. Aku deposit minimal 1 juta kalau nggak salah waktu itu ya. Terus apa lagi ya? Loh, kita ternyata sampai ke sini. Wah, aku penasaran naik di sebelah sini. Kayak gitu. Aplikasinya ya banyak sih. Ada Ajaib, Sekuritas, ada macam-macam. Ajaib, ada iPod, ada pokoknya RHB, ada apa lagi ya? Banyak itu. Sekarang peluang, ada peluang tuh, peluang. Apalagi? Aplikasi-aplikasi apa ya? Saham itu banyak. Pokoknya banyak banget aplikasi saham sekarang. Dan kalau memilih aplikasi saham ya tergantung ini sih, tergantung sukanya yang mana. Karena kan dia yang penting aman, di awal OJK gitu kan. Yang penting aman itu bisa pilih apa aja sih, kerennya bisa pilih apa aja. Aku nggak merekomendasikan, nggak di endorse. Kan dia apa, interface-nya beda-beda kan, ibaratnya interface-nya beda-beda, tergantung sukanya yang mana gitu. Tergantung sukanya yang mana. Tempat kerjaku belah sana guys. Ini kita sebelah sini, ternyata sudah dekat tempat kerja. Ini yang ada kuburan di depan sana. Kayak gitu. Itu kurang lebih gitulah ya. Ada kaki-kaki lagi jalan guys. Nah ini nih, ini kan ada sarung tangan nih, lihat sarung tangan, kelihatan nggak sih? Nah ini ada sarung tangan, ada orang nyimpan sarung tangan. Ini biasanya sarung tangannya orang jatuh, terus sama orang yang nemuin disimpan di beginian. Supaya apa? Supaya kalau misalkan ada yang nemu, kalau misalkan orang yang
ini apa namanya, orang yang nyari itu lewat sini dia bisa ketemu guys. Kalau yang nyari lewat sini bisa ketemu itu. Orang-orang di sini tuh sekecil itu pun dia pikirkan loh, dilakukan gitu. Aku juga pernah niru orang Jepang. Waktu itu aku dapat sarung tangan 2, satu pasang ya, tapi berjauhan sekitar 20 meter lah jaraknya antara yang satu dengan yang satu jatuhnya. Itu tak kumpulin juga di situ, tak jejer di pagar. Supaya nanti kalau orangnya lewat bisa ngambil. Pas itu pulang kerja. Kalau mereka lihat kan, yang punya lihat kan bisa diambil. Tapi pas berangkat kerja besoknya udah nggak ada. Entah dia yang ambil atau orang lain yang ambil, aku nggak tahu ya. Pokoknya gitulah. Ini kuburan guys, kuburan Jepang. Kayak gini nih kuburan Jepang. Aduh, anginnya kenceng banget ya. Mohon dimaafkan guys kalau misalkan anginnya kenceng banget. Ini kenceng banget anginnya. Kurang lebihnya kayak gitu. Ada juga yang ini sih, apa namanya, deposito online gitu. Deposito online itu apa ya, menabung apa lebih tinggi daripada menabung biasa gitulah ibaratnya anunya, kenaikan keuntungannya. Cuman aku nggak begitu cerita banyak tentang deposito karena aku nggak ngambil guys. Aku nggak nyimpan deposito soalnya. Mau jelasin juga aku nggak begitu paham, ntar dikiranya sok tahu gitu. Aku cuma ngobrol yang aku jalanin aja, yang pernah aku lakuin aja kayak gitu. Kalau masalah deposito aku nggak ngambil soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi ya, itu saja kayaknya guys yang aku tahu. Itu yang berkaitan sama duit. Yang nggak berkaitan sama duit nih, ada yang namanya apa, investasi leher ke atas nih. Ini menarik nih. Investasi leher ke atas itu investasi, ibaratnya bisa kita bilang investasi skill gitu ya. Skill online lah, anggap skill online. Ini ada ini guys, pancoran air, tapi pancorannya ini buatan ya, keren juga ya. Oke, kita lanjut aja. Apa namanya, investasi skill online ya. Kalau skill online kan ya belajarnya juga belajar online kan, kayak belajar apa gitu ya. Biasanya 50 ribuan gitu sudah ada sih yang skill itu, 50 ribu sampai 300 ribu. Misalkan kita skill apa, trading misalkan, trading gitu, apa skill ini, skill investasi gitu, biar kita bisa makin mahir gitu investasinya misalkan. Atau skill editing video, atau skill foto gitu kan. Nantinya bisa jadi side job gitu, bisa jadi side job kita gitu misalkan. Contohnya ya. Tuh, terus ini ternyata taman di sini ya. Terus apa lagi ya? Terus misalkan ya udah, mungkin itu aja ya. Terus sekarang tinggal nyisihinnya. Aduh, minum lagi guys, bentar dulu. Itu kan aku tadi ceritain masalah jenis-jenisnya ya, jenis-jenis investasi yang ibaratnya familiar dan yang aku punya gitu, yang aku tabung gitu misalkan, yang aku lakuin gitu loh, pengalaman. Dan sekarang aku mau sharing tentang ininya. Set ini, bentar. Baru mau cerita udah ke ini apa namanya, kali gede itu, kayak ada penyerap air gitu apa ya di bawahnya itu, nggak tahu juga, keren ya. Nah, pokoknya begitu. Nah, ini kita lanjut lagi. Jadi strateginya gimana? Strateginya itu guys, kalau aku banyak juga sih, kita bisa cari di internet strategi investasi itu kayak gimana. Jadi kalau aku ya yang paling sederhana, kalau kita baru mau mulai nih, kita ambil yang sekitar 50% lah, kita bagi dulu gajinya. Misalkan kita gaji berapa? 15. Misalkan gajinya 15 ya. Misalkan gajinya 15 ribu yen. Kalau di Jepang 15 ribu yen itu kan sekitar 16 juta lah ya. Sekitar 16 juta kalau di iniin, kalau dirupiahin. Nggak usah lah kita ambil 16, kita ambil 15 lah ya, 15 lah kurang lebih. Terus anggaplah kita bagi 50% lah ya.
kita bagi 50% guys. Kenapa aku bilang bagi 50%? 50%-nya itu kita simpan sini gitu. 50%-nya simpan di sini, 50%-nya kita pakai investasi. Investasinya di Indonesia. Oh iya, ini aku sedikit cerita lagi. Investasinya ini full di Indonesia gitu ya. Soalnya investasi untuk yang di Jepang itu aku kurang paham, dan aku juga kalau di Jepang kan pakai bahasa Jepang kan. Sementara bahasa induk kita itu kan bahasa Indonesia. Jadi ya kalau aku sendiri ya lebih milih yang Indonesia sih, lebih gampang dimengerti gitu. Nah contoh investasinya 50%. Nah 30% anggaplah bukan investasi ya, buat kebutuhan apa gitu. Terus 10%-nya buat kirim orang tua misalkan buat kirim orang tua, atau 10%-nya buat dana darurat misalkan. Terus 10% lagi buat 10%-nya lagi buat ini, buat tabungan atau investasi itu misalkan. Jadi 30, anggaplah kita kok jadi ngomongnya belibet. Kita sisihkan 10% dari setiap ini kita, gaji kita. Anggaplah 10% itu kalau gajinya 15 berarti sekitar 1.500.000 lah ya. Nah 1.500.000 itu kita pakai investasi itu misalkan. Tapi investasinya juga kita bagi-bagi, diversifikasi misalkan. Sebagian di emas, sebagian lagi di, kayaknya nggak bisa di sini. Aku harus lihat jalan dulu. Misalkan kita bagi-bagi kan, kita lanjut lagi. Misalkan kita bagi-bagi itu investasinya. Jadi berapa gitu buat di reksadana, di emas gitu kita bagi-bagi. Jadi kan ini ya terbagi gitu. Tapi tergantung, kalau menurutku itu tergantung ini sih. Tergantung kita ngertinya apa gitu. Tergantung kita ngertinya apa, kita nabungnya di situ guys. Kalau nggak ngerti itu jangan deh menurutku. Ya kita pelajari dulu ngertinya apa, terus kita ambilnya yang itu. Jadi kalau misalkan contohnya tadi itu yang kita ambil 1.500.000, berarti kalau 1 tahunnya jadinya berapa? 500 kali setahun berapa? 6 juta ya. 6 juta tambah 12 berarti sekitar 18 juta. Ditambah bunganya lah, anggaplah bunganya ya. Anggaplah keuntungan dari investasinya itu berapa. Jadi dapatnya segitu. Itu cuma tabungan aja ya guys ya. Belum si investasi. Kan kita ada investasi juga gitu ibaratnya. Kalau ada investasi kan kita ada dana darurat juga. Kalau dana darurat dimasukkan di reksadana juga bisa soalnya. Nanti kita bahas apa ya itu ya. Soalnya itu agak ribet kalau kita membahaskan masalah tentang reksadana yang masuk di dana darurat yang masuk di reksadana itu. Ada juga pembahasannya sebenarnya. Aku juga nyimpen itu. Oh ini guys, ada pohon pisang ini. Aku mau ngeliatin pohon pisang nih. Di sini ada pohon pisang guys. Ini pohon pisang. Tapi dia nggak berbuah guys. Ini pohon pisang tapi nggak berbuah ternyata. Pisangnya nggak berbuah. Ada deh. Di situ ada buahnya satu kecil, tapi ini kalau lama-lama dia kan mati ya pisang ini. Nggak tahu ditanam buat apa, nggak tahu. Nih guys, peringatan ya, peringatan berhati-hati dalam berinvestasi. Kalau kedengarannya sangat nggak masuk akal, keuntungannya sangat gede banget, itu sebaiknya hindari, jangan dimasukin. Misalkan kayak titip dana, kan ada tuh biasanya diambil oleh investasi titip dana, itu hindari, soalnya itu berbahaya. Terus investasi di WhatsApp, itu juga sebaiknya dihindari, itu berbahaya. Terus investasi apa lagi ya? Trading kripto misalkan, trading kripto. Tapi kalau menurutku kripto itu boleh masuk aset juga, cuman kalau tanpa ilmu itu sebaiknya jangan guys. Trading kripto tanpa ilmu itu sebaiknya jangan, karena itu beresiko. Sementara kripto itu kan aset beresiko ya. Terus ada Bitcoin ya. Bitcoin itu anggaplah termasuk kripto juga ya. Tapi kalau Bitcoin itu berbeda. Bilang Gold 2.0, artinya Gold versi 2.
Kalau emas itu ya emas, dia itu versi kedua dari emas, jadi bernilai gitu. Nah itu mungkin kita bahas di lain waktu aja lah ya, masalah kripto ini, soalnya dia agak harus dalam dibahasnya. Aku juga punya soalnya aset kripto. Mungkin gitu saja guys yang bisa aku bahas pada kali ini. Mungkin gitu saja guys. Jadi ibaratnya kita yang kerja keras selama ini mengumpulkan duit, terus kita nggak sembarangan menabung, nggak sekedar menabung, tapi berinvestasikan. Dan walaupun kita hanya mulai dari kecil ya, dari hal kecil, dari duit kecil, dari awal yang ibaratnya duitnya nggak terpakai gitu lah ya, dari duit yang kecil lama-lama menjadi besar, dan itu sebenarnya melatih konsisten kita. Pada saat nanti kita punya duit yang besar, kita udah punya bekal konsisten gitu loh. Jadi itu lebih baik menurutku daripada nggak sama sekali. Lebih baik kita mulai mencicil, bukan mencicil sih, mulai membiasakan menabung supaya bisa menumbuhkan konsisten kita, keterbiasaan kita. Kita udah biasa dengan aset-aset seperti itu gitu misalkan. Nah sekarang aku mau nanya nih, kalian yang nonton video ini udah berinvestasi di aset itu yang udah aku sebutin tadi, atau ada aset lain yang sudah kalian investasikan? Yang lain bisa komen di bawah. Terus kalau kalian yang belum, yang mau mulai, kalian mau mulai dari kapan? Mulai sekarang atau bulan depan, minggu depan atau bulan depan guys? Kalau kalian mau mulai bisa komen di bawah. Kalau kalian merasa mendapatkan informasi baru dengan video ini, boleh banget dibagikan ke teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa di like kalau kamu suka, di subscribe supaya kamu ingat dengan channel ini, dan nyalakan lonceng biar kamu nggak ketinggalan dari video-video tentang tips keuangan dan jalan-jalan di Jepang juga. Sekaligus double nih dapatnya dapat menyegarkan mata, dan dapat juga ilmu sedikit demi sedikit apa yang aku tahu gitulah, membagikan sedikit demi sedikit aja, bukan mengajari tapi sharing ya aku sistemnya. Oke, terima kasih sudah ngikutin sampai di sini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.